Assalamualaikum. Oke, kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana cara menghitung menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Kali ini saya akan angkat studi, yaitu seleksi penerimaan PKH di sebuah kelurahan. Di sini saya menggunakan 15 populasi atau 15 orang. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, maka saya gunakan 10 alternatif untuk mencoba di studi kasus ini. Nah, di sini saya akan pelajari atau berikan cara menghitung manual menggunakan Microsoft Word. Kemudian kita menggunakan Excel ya. Nah, ini nanti kita akan simak sama-sama. Tonton terus videonya, jangan di skip supaya nanti tidak terputus daya tangkap atau pemahamannya. Oke, yang pertama di sini ada data skor pembobotan ya. Ini dari hasil angket atau kuesioner yang kita bagikan kepada petugas PKH. Kemudian kita menggunakan 6 kriteria, yaitu pekerjaan, penghasilan, tanggungan anak, kemudian lanjut usia di atas 60 tahun, kemudian kondisi rumah, kemudian lampu penerangan. Nah, untuk nama-nama sampelnya atau alternatifnya ini, kemudian ini adalah nilai-nilai yang kita dapat berdasarkan hasil kuesioner atau angket. Oke, langsung saja kita lihat ke bawah. Setelah kita memperoleh nilai angket seperti ini yang kita masukkan sesuai dengan hasil pengambilan nilai oleh 10 orang ini, maka kita menentukan rating kecocokan di setiap alternatif. Di sini ada tabel rating alternatif. Nah, di sini ada alternatif, kita beri simbol logo yaitu A1 sampai A10. Kemudian untuk kriteria kita beri kasih kode yaitu C1 sampai C6. Kemudian nilai ini berasal dari nilai angket yang ini. Kita copy, kita letakkan di sini ya. Nah, di sini. Selanjutnya setelah kita buat matrik atau rating kecocokan, maka kita ke poin C, membuat matrik keputusan yang dibentuk dari tabel rating kecocokan. Dari tabel ini ya, kita masuk ke sini. Di sini ada X, kemudian di sini nilainya ini kita tinggal copy saja, dapat dari sini ya. Nah, cuman tabelnya ini dalam bentuk, tidak dalam bentuk tabel tetapi matrik ya. Oke, selanjutnya setelah matrik selesai, kita proses normalisasi matrik. Nah, di sini melakukan proses normalisasi matrik keputusan X ke suatu skala yang diperbandingkan dengan semua rating ya. Nah, di sini matrik ternormalisasi R. Ini rumusnya atau persamaannya. Kemudian untuk kriteria pekerjaan ya, ini kriteria pekerjaan, karena di sini kita akan hitung untuk yang pertama yaitu kriteria pekerjaan ini. Nah, selanjutnya di sini rumusnya berdasarkan rumus di atas, ada R11, ada R12 dan seterusnya. Ini R ini adalah rating ya. Ini ada 85, ini didapat dari angka pertama dari nilai matrik, yaitu di sini ya. Nah, ini. Kemudian ada nilai max 85 sampai dengan 25, ini berasal dari nilai rating matrik yang dari 85 sampai ke
ke bawah sini ya. Nah, maksud saya ke bawah sini 85 ke bawah ini. Jadi untuk kriteria pekerjaan ya. Sekarang kita akan menghitung kriteria pekerjaan. Nilai ini akan dipindahkan ke sini. Nah, gitu ya. Saya ulangi. Nilai ini akan dipindahkan ke sini. Kemudian 85 ini didapat dari 85 angka pertama. Nah, ini berarti ini kita ambil nilai mak, yaitu nilai terbesar, yaitu 100. Berarti 85 dibagi 100, maka nilainya 0,85,00. Selanjutnya untuk yang R2 ini ada 25, ini berasal dari nilai kedua yang di sini ya. Ini 25, di bawahnya ini ada 100, berarti didapat dari nilai ketiga dari 100 yang ini, karena ini adalah urutan yang ketiga. Selanjutnya di bawahnya ada 25, ini berasal dari 25 urutan keempat atau R14. Untuk nilai yang di MAC di bawahnya ini semuanya ini sama, berasal dari nilai kriteria pekerjaan ini ya. Pindah ke sini. Jadi kini tinggal kita copy saja. Kemudian untuk pengambilan nilainya di sini ada 0,25, ini berasal dari 25 dibagi 100, yaitu nilai terbesar dari ini semua. 25 dibagi 100, maka hasilnya 0,2500 ya. Selanjutnya begitu juga yang ini, 100 dibagi 100 nilai mak, maka hasilnya 1,000 sekian atau 1 ya. Nah, itu untuk perhitungan kriteria pekerjaan. Untuk seterusnya sampai ke 10 alternatif ke 110 R110 ini, itu caranya sama. Sekarang kita akan menghitung kriteria penghasilan. Ini penghasilan 45 ini didapat dari nilai kriteria yang awal ini, yaitu 45. Nah, sekarang yang ini itu didapat dari mana? 45, 185 sampai 100 ini didapat dari nilai alternatif penghasilan yang dari sini. Ini ya. Nilai alternatif penghasilan dari kriteria kedua ini kita copy, kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk ke bawahnya juga dia sama. Kemudian 100 ini didapat dari nilai kedua, 85 ini didapat dari nilai ketiga, dan seterusnya. Untuk hasil ke kanannya demikian juga sama caranya. 45 dibagi 100, maka hasilnya 0,4500. Kemudian untuk nilai tanggungan anak ini sama juga, sama prosesnya. Ini berasal dari nilai kriteria ketiga di sini ya. Nilai kriteria ketiga kita copy, dia masuknya nanti di nilai kriteria yang ketiga yang di sini. Begitu juga dan seterusnya. Caranya sama dengan nilai kriteria nomor 1 dan nomor 2 di atas. Nah, ini kita hitung, ini nilai kriteria keempat juga sama caranya. Kemudian nilai kelima kita menggunakan 6 kriteria untuk seleksi penerima PKH. Menggunakan 6 kriteria, maka ini adalah kriteria yang ke-6, penerangan lampu. Kemudian setelah dari matrik normalisasi R di atas, kita buat dari formula di atas dapat diperoleh matrik R sebagai berikut. Nah, ini matrik R ini. Dari mana asalnya ini? 0,85. 0,85 ini adalah berasal dari nilai matrik. Kita contohkan yang di bawah sini. Ada 0,764, ini berasal dari sini ya. Dari nilai matrik yang terakhir ya. Oke, saya ulangi.
di sini ada saya contohkan matrik ini berasal dari, kita lihat nilai 0,8824 ini berasal dari nilai kriteria terakhir yang keenam, yaitu dari sini. Kemudian di sini ada 0,764 ini berasal dari sini, dan seterusnya ya. Jadi kita hasil dari matrik alternatif pertama ini, maksud saya kriteria pertama, kriteria kedua, ketiga, keempat ya, dan seterusnya sampai kriteria keenam. Nah, setelah kita menghasilkan matrik R, selanjutnya adalah proses perankingan. Proses ini dengan menjumlahkan setiap alternatif dari matrik ternormalisasi R. Setiap baris dikalikan bobot W. Ini adalah bobot W ya, dengan rumus seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat bobot W-nya. Dari mana sih bobot W? Bobot W itu bobot yang dibuat oleh si pengambil keputusan ya. Untuk bobot W kali ini saya akan tampilkan, yaitu nah, ini bobot W. Jadi dari kriteria itu kita buat bobot yang mana dia totalnya adalah 100 ya, totalnya 100% ke bawah. Jadi ini 20% dan seterusnya, ini kita pindahkan dalam bentuk 0,20 dan seterusnya. Bobot W ini akan digunakan untuk memperhitung hasil perankingan yang ada di bawah ya. Oke, kita lihat di sini proses perankingannya. Untuk nilai 0A1 kita hitung A1, nilai 0,8500 ini didapat dari matrik R yang ini ya. Kemudian untuk nilai 0,20 ini didapat dari bobot W ya. Kemudian ada 0,45 ini berdapat dari matrik ini ya, didapat dari matrik yang sebelah kanan ini, maksud saya matrik nomor kereta. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga ada 0,85 ini didapat dari matrik kriteria ketiga yang ini, dan seterusnya ya. Jadi ini itu masuk di sini ya. Kemudian yang kolom ini masuk di kolom yang A2 di bawahnya ini. Kemudian di sini didapatkan nilai 0,69 ini berasal dari hasil dari penjumlahan antara pertama itu adalah 0,85 itu pangkat kita kalikan daripada 0,20. Kemudian 0,4500 ini kita kalikan 0,20. Nah, nanti hasil dari ini, kemudian ini dan ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah ini gitu ya. Oke. Selanjutnya mencari A2 itu caranya juga sama. 0,2500 ini berasal dari nilai yang ini ya. Kemudian dikalikan dengan bobot yang kedua juga. Bobotnya untuk yang atas dengan yang bawah ini, bobotnya semua sama ya. Ini ada bobot 0,25, kemudian dikalikan dengan ini. Kemudian sama seperti itu, yang menghasilkan setelah dikalikan maka dijumlahkan hasil kaliannya menghasilkan ini. Nah, itu cara mencarinya sama sampai ke alternatif ke-10. Maka dari semua perhitungan ini itu didapat hasil perhitungan di bawah. Kita bisa lihat untuk hasilnya 0,6942 ini kita pindahkan ke sini. Kemudian
05307 ini kita pindahkan ke sini dan seterusnya. Nah, ini ya, sampai ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada peringkat. Untuk peringkat ini dicari dengan cara nilai tertinggi, nilai tinggi pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi di sini nilai tertinggi dari semua ini adalah untuk alternatif A6 dengan nilai 0,70067, maka dikasih peringkat 1. Kemudian peringkat 2 ada 0,6992, peringkat 2, dan seterusnya ya. Kita bisa rankingkan. Di sini ada nilai marknya. Ini nilai tertinggi adalah yang memiliki nilai peringkat 1. Kemudian ini kesimpulannya untuk hasil perhitungan dengan menggunakan metode SAW. Selanjutnya adalah hasil ranking. Hasil ranking ini adalah hasil yang akan digunakan untuk menghitung jumlah penduduk yang menerima PKH dengan jumlah lebih dari 10 orang. Jadi kalau misalnya yang dihitung itu lebih dari 10 orang, itu kita gunakan cara ini ya. Karena apa? Karena untuk di perhitungan ini itu tidak mungkin menggunakan jumlah yang banyak, hanya menggunakan 10 sampel. Nah, untuk menghitung dengan jumlah penduduk yang banyak penerima PKH, maka itu gunakan di bagian tabel perankingan ini. Nah, untuk nilai hasil ini didapat dari nilai hasil yang ini. Hasil yang ini kita copy ke hasil yang ini ya. Ini. Kemudian rankingnya juga kita urutkan dari atas. Kalau yang di sini tadi masih ngacak sesuai dengan urutannya, kan, tetapi di sini rankingnya kita urutkan ya ke bawah sini jadi 1 sampai 10. Nah, untuk tabel hasil keputusan ini ada layak mendapat PKH, ada layak mendapat PKH, ada tidak layak. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari standarnya berasal dari nilai rata-rata. Ini ada nilai rata-rata yang kita buat. Kalau menggunakan Excel itu rumusnya adalah average ya. Kita blok, kemudian kita buat rata-rata, hasilnya adalah seperti ini. Nilai rata-rata ini itu yang akan kita gunakan untuk standar menghitung nilai kelayakan menerima PKH atau tidak ya. Dari mana caranya? Di sini ada standarnya, cara penggunaannya. Rata-rata 0,574 ini hasil keputusan. Jika nilai hasil lebih besar dari 0,5574 maka hasilnya keputusannya adalah mendapat PKH ya. Kemudian kalau hasil keputusan di sini, jika kita hasil keputusannya itu tidak layak, ini berasal dari jika nilai hasil lebih kecil dari 0,5574 maka hasilnya tidak layak. Jadi kalau nilainya ini lebih kecil dari rata-rata maka dia dinyatakan tidak layak ya. Nah, seperti ini 0,3147 ini kan lebih kecil dari rata-rata, maka otomatis dia tidak layak. Oke, itu untuk perhitungan manualnya. Nah, sekarang kita akan masuk di perhitungan Excelnya. Ini di sebelah kanan ada perhitungan Excelnya. Nanti kita akan sesuaikan dengan yang di sini ya, supaya tidak bingung. Nah, kita mulai dari pertama, yaitu dari sini. Nah, kita lihat di Excelnya. Ini ada data alternatif atau data populasi. Ini data populasi, yaitu sebanyak 15 orang. Data populasi sebanyak 15 orang. Kemudian kita buat sampel di bawahnya ini hanya
10 orang karena untuk memudahkan daripada perhitungan. Nah, di sini kita buat sampel 10 orang. Maka di sini sampelnya 10 orang di perhitungan manualnya. Sekarang di kriteria. Kriteria di sini kriterianya itu ada kriteria pekerjaan C1 sampai C6. Nah, di sini kita melihat kriterianya di sini. Kemudian di sini ada persentase atau bobot W ya. Ini bobot W ya. Bobot W yang nanti akan kita gunakan di perhitungan. Kemudian masuk di skor pembobotan. Nah, ini nilai skor pembobotan ini kita copy nilai ini ke Excel di sini ya, beserta alternatifnya. Di sini kita copy nilai pembobotannya, kita copy, kita letakkan di sini. Kemudian setelah kita copy, kita lihat di manualnya ini ada matri rating kecocokan. Ini tabel ini. Maka kalau di ini matrik keputusannya, rating kecocokannya itu adalah ini ya. Nah, ini kalau di Excel itu tidak di copy, tetapi kita menggunakan rumus dengan copy rumus ya. Kita taruh kursornya di sini. Kemudian kita kasih contoh dulu. Kita sama dengan rumusnya, buka kurung, kemudian kita tekan di kriteria pekerjaan untuk nilai pertama. Kemudian baru kita tutup kurung, kemudian enter. Untuk nilai yang selanjutnya ini kita tarik saja seperti ini. Dia sudah muncul nilainya ya. Kita coba. Ini kita tarik seperti ini, maka dia akan otomatis karena sudah membaca dari sini. Begitu juga dengan ini tidak diketik manual karena dia harus ikut rumus yang di sini. Ini kalau kita lihat rumusnya di sini ya, untuk mencari nilai yang akan kita gunakan untuk di matrik keputusan ini. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi matrik ya. Ini ada normalisasi matriknya. Nah, ini bentuknya akan sama seperti ini. Hanya dia tidak menggunakan buka kurung dan ini karena untuk memudahkan. Nah, ini hasilnya itu sama ya. Nanti di sini kalau hasil akhirnya di sini, kalau kita lihat di sini hasil akhirnya, kemudian kita lihat di sini ya. Jadi dia sama. Bagaimana caranya kalau menggunakan Excel? Di sini 85 ini kita dapatkan itu dari nilai pertama untuk kriteria pertama ini. Jadi ini berasal dari sini. Kita rumusnya kita copy saja, yaitu rumusnya sama dengan buka kurung C13. Berarti berasal dari sini ya. Kemudian sekarang nilai itu akan diambil dari sini. Dari manakah ini? Nilai ini berasal dari sebelah kanan ini yang saya buat seperti ini. Jadi untuk memudahkan bahwa nilai ini itu berasal dari nilai yang ini. Nah, nilai yang ini itu berasal dari nilai skor pembobotan ini ya, skor pembobotan ini. Kita akan copy rumus masuk ke sini ya. Jadi caranya ini saya contohkan. Ini saya hapus dulu. Saya contohkan. Di sini ya. Sama dengan buka kurung, kemudian kita masuk ke sini ke skor pembobotan. Kita klik nilai yang pertama ini, tutup kurung. Kemudian enter. Maka dia akan masuk ke sini. Nah, setelah itu ini kita tinggal tarik aja. Nah, seperti ini sampai ke nilai 25. Nah, caranya untuk mendapatkan supaya tampil di sini kita copy rumus. Ini rumusnya sama dengan buka kurung Q13 itu ini, tutup kurung enter. Dan seterusnya. Ini juga dari sini ya. Nah, kemudian ada hasil 0,850
500 ini berasal dari nilai maksimal dari ini ya, dari sini. Ini nilai maknya itu saya letakkan di sini, saya sembunyikan di sini karena di rumus itu kan tidak ada ditampilkan jumlah hasil maknya berapa. Tapi di sini saya buat warna menjadi putih, makanya dia tidak tampil. Sekarang kita hitamkan. Nah, tadinya kan tidak tampil seperti ini. Ini tagnya kita hitamkan, maka kelihatan di sini max. Jadi nilai terbesar dari ini, baris ini. Rumusnya adalah ini, max C13 sampai ke L13, maka nilainya 100. Nah, sekarang 85 dibagi 100. Itu hasilnya di sini. Ini rumusnya G12 dibagi N13, maka hasilnya ini. Nah, untuk ke bawah seterusnya sama ya. Caranya sama dengan yang itu tadi. Ini juga berasal dari skor pembobotan ini dan seterusnya. Di sini juga itu dan seterusnya sampai masuk ke sini ya. Nah, sini maka dia masuk di matrik normalisasi ya, matrik R ya, maksud saya matrik R ternormalisasi. Ini berasal dari 0,8500 ini berasal dari kopian nilai dari kriteria yang pertama. Kalau kita contohkan dari bawah saja, di sini ada 0,7647 ini berasal dari nilai ini ya. Jadi ini kita hapus dulu, kita kasih contoh. Sama dengan buka kurung, kemudian kita klik di sini, tutup kurung, enter, maka dia akan mengcopy ke sini ya. Selanjutnya dari normalisasi matrik ini, selanjutnya adalah proses perankingan. Di sini ada proses perankingan. Ini proses perankingannya, bentuknya seperti ini kalau Excel ya. Ini caranya itu sama, berasal dari rumus ini. Kita masuk ke sini. Di sini kita memilih A1, di sini A1. A1 ini nilainya 0,8500 sama dengan yang di sini. Ini berasal dari nilai kalau kita rumus matrik ternormalisasi dari sini ya. Nah, dari sini ya. Nanti kita akan rumuskan ke sini. Nah, ini kalau kita cobakan, kita hapus. Kemudian kita ketikkan rumusnya sama dengan buka kurung, kita masuk ke matrik ternormalisasi. Kita klik di sini, tutup kurung, enter. Maka dia akan masuk ke sini. Maka rumusnya seperti ini. Sekarang 0,20 ini adalah bobot W yang kita ambil dari skor pembobotan dari kriteria dari sini ya. Kalau kita lihat rumusnya, ini kita rumusnya itu adalah C6. C6 itu berasal dari mana? C5 ini adalah dari sini. Jadi ini bobot W-nya saya tampilkan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ini berasal dari kriteria. Kita lihat rumusnya ya. Kita ambil rumusnya di sini, kita sama dengan buka kurung, kita masuk ke kriteria, kita klik di sini, tutup kurung, enter. Maka dia akan masuk di sini dan seterusnya. Nah, sekarang prosesnya adalah proses pengaliannya. Di sini ada 0,8500 dikali 0,20. Ini kalau di sini kita terapkan di sini, ini hasilnya. Kalau di sini kita tidak tampilkan, tetapi kalau di Excel kita tampilkan supaya memudahkan perhitungan. Jadi ini berasal dari ini dikali ini, 0,8500 dikali 0,20, hasilnya ini ya. Nah, untuk ini seterusnya sama. Maka kalau kita lihat ke sebelah kanan, di sini ada nilai jumlah dari hasil perkalian ini antara ini kita jumlahkan, hasilnya ini. Kemudian ini ada hasil akhirnya. Kalau kita lihat di sini, ini 0,6942 ini sama
0,6942. Ini caranya adalah hasil dari sebentar. Di sini kalau kita lihat ya, boleh kita ini ke. Oke, saya ulangi bahwa 0,6942 ini berasal dari atas ini, jadi kita copy ke sini. Di situ nilainya tidak sama, 6942, di sini 6941. Jadi ini kita bulatkan. Karena kenapa? Karena di sini ada di belakang koma itu 8 digit, tetapi gini di sini kita buat 4 digit, makanya di sini jadi 42 dan seterusnya ya. Ini berasal dari kopian dari sini, kita copy ke sini. Nah, ini untuk cara menghitung yaitu proses rankingan. Nah, sekarang kita lihat ke bawah. Di sini ada hasil perhitungan SAW. Nah, ini sama dengan di sini ya. Sama. Nah, di sini nilai hasil perhitungan SAW ini berasal dari, kita kopikan copy rumus berasal dari sini. Nah, copy rumus dari sini ya. Ini kita copy rumus, kita letakkan di sini. Maka di sini T7 ya. Nah, di sini dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada nilai mark, sama juga di sini dengan ada nilai mark. Kemudian rankingnya juga sama. Selanjutnya adalah proses ranking. Ini untuk proses rankingnya itu sama dengan ini, cuma di sini nanti kita untuk mendapatkan hasil ini kita otomatis menggunakan standar ini ya, menggunakan standar yang ini. Selanjutnya kita simak untuk proses hasil ranking. Ini nama kita ambil, kita copy rumus dari atas ini. Kemudian ini hasil ini kita copy rumus dari hasil sini, dari sini ya. Kita copy rumus di sini. Kemudian rankingnya ini sudah ranking terurut ya, bukan ngacak seperti ini lagi. Ini sudah terurut. Nah, sekarang hasil keputusannya. Di bawah ini ada jumlah, kita buat rata-rata. Rata-rata itu dari sini dengan rumus ini adalah average ya. Kemudian kita rumus, ketemulah rata-rata ini dengan sama dengan yang di sini. Selanjutnya di sini ada menentukan layak dapat BLT atau tidak ya. Nah, kita coba dulu. Maksud saya PKH ya. PKH. Nah, di sini kita lihat rumusnya. Ini otomatis tidak diketik manual ya. Kalau kita lihat di sini ada if sama dengan if F79 ini berasal dari F79 yang ini ya. Ini nilai 0,706 ini, kemudian ada F89 ini berasal dari rata-rata ini. Maka jika dia nilai hasil ini lebih besar dari rata-rata ini, maka dia layak dapat PKH. Akan tetapi jika nilai hasil ini itu lebih kecil dari F89 atau rata-rata ini, maka dia tidak layak. Maka kalau kita rumuskan hasilnya seperti ini. Kalau rumus ini satu sudah selesai, kita tinggal tarik saja ke bawah sini, maka dia akan secara otomatis nanti akan mendapatkan nilai. Akan tetapi di sini kita harus ubah dulu satu persatu karena di sini pembacaan hasilnya itu beda alamat. Jadi kita harus mengubah untuk F90, kemudian F92 dan seterusnya. Kalau nilai 89 ini itu tidak berubah ya. Untuk 89-nya itu tidak berubah ya. Nah, di sini kita lihat di sini
89. Nah, ini 89. Kemudian di sini itu harus 89 ya. Nah, di sini juga 89. Dan seterusnya. Jadi kita ubah untuk yang F91 ini jadi 89, kemudian 89 dan seterusnya ya. Gitu. Nah, mungkin itu dulu untuk proses perhitungan menggunakan metode SAW yang untuk studi kasus, yaitu seleksi penerimaan bantuan PKH. Ini metode ini biasanya digunakan oleh para peneliti, baik itu mahasiswa yang melakukan studi kasus di kelurahan atau desa yang mengambil kasus, yaitu seleksi penerimaan PKH. Mungkin saya rasa cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Silakan dipraktekkan, semoga bermanfaat. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.